Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memasuki saat teduh di dalam ibadah Minggu Biasa GKJ Pekalongan. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar, oh buka mataku melihat-Mu Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 1 bait yang pertama, dan dimohon untuk Bapak, Ibu, dan saudara bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Saudara-saudara, ibadah ini kita kuduskan pada pengakuan bahwa sumber pertolongan kita hanyalah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, beserta isinya. Kiranya kasih karunia Tuhan ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Biasa 23 Agustus 2020. Tema yang kita hayati bersama-sama yaitu pengakuan dan kelakuan. Dalam ibadah ini, kita akan semakin menumbuhkan iman kita kepada Allah, bagaimana di dalam iman ada pengakuan, namun juga ada kelakuan yang sejalan dengan pengakuan kita.
Mari kembali kita memuliakan Tuhan melalui nyanyian Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memasuki untuk doa pertobatan. Karena kita sebagai manusia yang berdosa, marilah kita menghadap kehadirat Tuhan untuk berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang selalu menyertai kehidupan kami, walaupun kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, tapi Engkau selalu mengasihi kepada kami semua yang selalu seturut dalam kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, apabila kami melakukan suatu kesalahan di dalam pelaksanaan untuk ibadah pada hari ini, kami mohon ampun ya Bapa. Kiranya kami pun akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Engkau ketuklah hati pikiran kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dalam keadaan baik, dan kami sendiri mau mengakui segala kesalahan apa yang kami perbuat. Bukan karena Engkau yang selalu berdiri untuk menyingkirkan hati kami masing-masing, tapi kadangkala kami sendiri yang menyingkirkan Engkau. Sehingga tarilah kami, ikatlah kami di dalam kehendak-Mu, sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berdasarkan kepada Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama, buka mataku melihat-Mu Yesus. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Jemaat terkasih diundang untuk bersama-sama berdiri. Terimalah
berita anugerah dari Tuhan menurut kesaksian Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan bahwa kita yang telah mengaku percaya kepada Allah telah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Kita sambut anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 bait pertama. Kudaku jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Dipersilahkan kembali duduk. Mari berdoa menyambut firman Tuhan saya hantarkan. Ya Allah, kehidupan kami ibarat mendaki jalan yang mulia menuju kepada Allah yang baka. Agar jalan kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, maka bimbinglah kami dan tuntunlah kami. Dan kami bersyukur jikalau dalam ibadah ini ada firman yang akan menerangi jalan kehidupan kami. Sehingga bukan keinginan kami, melainkan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang kekal. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun panjenengan berada, kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 13-20. Perikop yang berjudul Pengakuan Petrus. Beginilah kisahnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan dan yang memelihara sabda Allah. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengakuan dan kelakuan. Dua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Pengakuan dan kelakuan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di belakang saya ada salib yang besar, dan akhir-akhir ini simbol salib menjadi kontroversi karena diprotes oleh kalangan tertentu, karena dianggap meresahkan keadaan kehidupannya. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan beragama seringkali orang ribut soal simbol, orang resah soal simbol. Itu menandakan bahwa ternyata dalam kehidupan beriman kita, simbol itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kira-kira apa makna simbol dari salib? Mungkin di rumah kita ada simbol salib, mungkin kita punya banyak baju dengan gambar salib, mungkin kita punya banyak sekali ornamen dengan simbol salib. Di semua gereja tempat ibadah juga pasti ada simbol salib. Bagi kita sebagai orang Kristen, salib melambangkan sebuah pengakuan yang amat sangat penting, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu bagi orang Kristen. Barangkali bagi orang yang bukan Kristen, melihat salib bukannya sejuk dan teduh. Barangkali mereka merasa terancam, karena tidak punya pengakuan yang sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, di gereja memang ada sangat banyak simbol. Selain salib, ada juga Alkitab yang melambangkan kehadiran Allah atau sabda Allah. Ada simbol lilin yang melambangkan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Dan semua simbol itu melambangkan ada pengakuan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, ternyata pengakuan adalah hal yang kunci dan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Itulah mengapa, saudara-saudara, Yesus dalam percakapannya dengan para murid menanyakan pengakuan mereka, sesuatu yang amat sangat penting. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 13 sampai 20 merupakan sebuah episode yang sangat menarik kalau kita cermati. Yesus bertanya kepada orang banyak ketika mereka berada di Kaisarea Filipi. Di hadapan para muridnya, Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Menariknya adalah Yesus mengatakan, kata orang, siapakah anak manusia? Lalu ada yang menyebutnya nabi, ada yang mengira Yohanes Pembaptis, ada yang menyebutnya Yeremia, dan juga lain sebagainya. Menurut orang banyak, Yesus itu dinilai sebagai nabi, sebagai Elia, sebagai Yohanes, dan lain sebagainya. Itu apa kata orang. Menariknya, saudara-saudara, Yesus kemudian bertanya kepada para muridnya dengan kalimat yang menghunjam menurut saya. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Di awal tadi dia mengatakan, kata orang, siapakah anak manusia? Sekarang, katamu, siapakah aku ini? Yesus ingin menanyakan langsung di hadapan para muridnya, menurut mereka, siapakah Yesus itu? Apakah menurut para murid, Yesus adalah sekadar guru, sekadar nabi, titisan dewa, dan lain sebagainya? Atau bahkan penjahat, pemberontak? Nah, muncullah jawaban yang sangat singkat, namun juga sangat akurat, yang muncul dari Simon Petrus. Di ayat yang ke-16, dengan berani Simon Petrus menjawab Yesus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus punya pengakuan iman pribadi dengan Yesus, bukan hanya apa kata orang, namun apa yang muncul dari pengakuan pribadi
dari pengalamannya sehari-hari berjumpa dan hidup bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, itulah mengapa di gereja kita, ketika orang beriman berikrar secara dewasa, disebut dengan istilah pengakuan percaya atau CD. Orang yang beriman secara dewasa pastilah punya pengakuan pribadi tentang siapa Yesus. Pengakuan pribadi itu diungkapkan dan diikrarkan di hadapan jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kemudian kita sekarang ditanya, menurut kita masing-masing siapakah Yesus? Barangkali Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak punya jawaban yang beragam. Tetapi rasanya kita semua setuju bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Pengakuan kita kepada Yesus hendaknya bukan hanya apa kata orang, melainkan apa yang sungguh-sungguh kita yakini dan kita imani. Karena kita punya relasi pribadi dengan Tuhan, seperti Rasul Petrus yang punya relasi pribadi dengan Yesus. Kalau pengakuan kita hanya tiru-tiru, hanya ikut apa kata guru agama, guru kataksasi, apa kata pendeta, apa kata majelis, itu bukanlah pengakuan yang cukup kuat. Yesus tidak bertanya apa kata orang, tetapi apa katamu menurut kita secara pribadi. Maka pengakuan pribadi adalah pengakuan yang pasti kuat. Kalau kita hanya mengandalkan iman kita kepada orang lain, apa kata orang, itu belumlah iman yang kuat. Pengakuan secara pribadi menjadi kunci iman kita akan kuat dan kokoh di hadapan Allah. Itulah poin yang pertama, saudara-saudara. Pengakuan amat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Namun sayangnya seringkali pengakuan sebagai orang Kristen, pengakuan sebagai pengikut Kristus hanya berhenti pada sebatas simbol-simbol saja. Pengakuan kepada Allah hanya berhenti sebatas kebutuhan pragmatis. Ya, kita punya banyak simbol salib, barangkali kita juga punya banyak sekali gambar Yesus dimanapun kita berada. Kalau itu hanya sebatas simbol, lambang, gambar, itu belumlah bermanfaat secara penuh. Kalau hanya simbol dan lambang, tidak harus menjadi orang Kristen, bisa pakai kalung salib, bisa masang gambar Yesus. Seringkali Yesus hanyalah sebatas simbol yang kita sebut namanya, yang kita pajang gambarnya, yang kita pasang salibnya. Namun Yesus mengatakan bahwa pengakuan tidaklah cukup sebatas simbol. Pengakuan tidak cukup sebatas jikalau kita butuh maka kita baru memanggil nama Tuhan. Poin yang kedua yang tidak kalah penting dalam kehidupan beriman adalah kelakuan. Kalau hanya sekadar mengaku siapa Yesus, siapa Allah, barangkali kita bisa dan pandai menjelaskan. Kita bisa mengaku dengan gampang. Namun, pengakuan tidaklah cukup tanpa kelakuan. Banyak orang yang ngaku Kristen, tetapi hidupnya boten ngristeni. Gampil menawi tiang namung kapurih ngakeni iman Kristen, agami Kristen. Ngaku kuwi gampang. Ananging menawi kapurih nindakaken pengakenipun lumantar tumindak ingkang nyata, kelakuan yang nyata, belum tentu orang bisa menjalankan. Maka, saudara, pengakuan memang penting, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga punya kelakuan yang sesuai dengan apa yang kita akui. Nah, rasanya pelajaran dari Rasul Petrus menjadi menarik untuk kita renungkan. Setelah ia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, kemudian Yesus memberikan sebuah tanggapan kepada Simon Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Setelah Petrus mengaku, Yesus berkata bahwa di atas Petrus, batu karang yang kokoh, akan berdiri bangunan, yaitu gereja, yaitu tubuh Kristus. Nah, dalam kehidupan gereja, Rasul Petrus memang kemudian menjadi salah satu orang suci atau santo. Namanya diabadikan dalam gereja di Vatikan, Roma, atau Basilika Santo Petrus. Di Pekalongan juga paroki Katolik bernama Santo Petrus. Digambarkan dalam patung, dalam gambar itu, Rasul Petrus itu memegang kunci. Karena di dalam ayat kita disebutkan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Maka simbol kunci yang dibawa oleh patung atau gambar Petrus itu adalah kunci kerajaan surga. Betapa pentingnya dan menentukannya peran Petrus dalam kehidupan orang beriman dan gereja, Yesus sampai menyebut dengan demikian. Petrus, batu karang yang kuat, dan di atasnya dibangun gereja, dibangun tubuh Kristus. Berarti pengakuan itu bisa membawa kekuatan yang luar biasa. Hidupnya bisa terus berjalan dengan kokoh jikalau kita punya pengakuan yang kuat di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang seringkali membuat iman kita menjadi rapuh dan juga kendor. Barangkali ada masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Barangkali ada cobaan dan godaan yang membuat kita kemudian goyah. Barangkali ada berbagai macam keraguan dan ketakutan yang seringkali membuat kita kemudian imannya tidak sekokoh dulu. Nah, kita diminta oleh firman Tuhan pada hari ini untuk kembali mengingat apa yang menjadi pengakuan kita. Siapa dan apa yang kita akui, siapa yang kita yakini. Tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Pengakuan itu bukan hanya jari-jari, bukan hanya kata orang, namun sungguh-sungguh kita pegang dalam hati kita akui sebagai orang-orang Kristen yang dewasa. Maka jikalau kita punya iman yang kuat, pengakuan yang kokoh, kita tidak akan mungkin dengan mudah terombang-ambing oleh badai kehidupan. Kita tidak akan terhanyut oleh arus kehidupan, tidak akan kalah oleh berbagai macam pergumulan dan ketakutan. Maka saudara, sekalipun dalam kehidupan kita dilanda berbagai macam persoalan, mari kita kembali pada pengakuan kita, bahwa kita punya juru selamat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan akhirnya, saudara-saudara, pengakuan kita, betapapun itu indah dan luar biasa, tidak akan cukup kalau hanya sebatas ucapan dan simbol-simbol agama semata. Kita harus punya kelakuan yang seturut dengan apa yang kita akui. Kalau kita mengakui Yesus itu penuh kasih, maka seyogianya kelakuan kita juga ikut Yesus yang penuh kasih itu. Kalau kita mengakui Yesus itu juru selamat, pengampun, dan penebus dosa, mestinya kelakuan kita juga menjadi pengampun bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau Yesus adalah sosok yang kita akui, bisa menolong kita dari berbagai macam persoalan, kelakuan kita mestinya juga pasrah dan berserah kepada Allah. Iman yang dewasa adalah gabungan kombinasi keterpautan antara pengakuan dan juga kelakuan. Mari terus memperkuat pengakuan kita kepada Kristus dan kita punya kelakuan yang juga seturut dengan kehendak Allah. Jangan hanya mengaku Yesus adalah Mesias, namun tunjukkan dalam kelakuan kita sehari-hari
bahwa kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita memasuki saat hening merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, inilah diriku datang kepadamu untuk menyembahmu. Tuhan, pakailah diriku dalam rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Ku siap Kau pakai menjadi alat-Mu, dan mampukan aku setia padamu. Walau hujan badai menimpa diriku, ku tak akan goyah, sebab Engkau sertaku. Tuhan, inilah diriku datang kepadamu untuk menyembahmu. Tuhan, pakailah diriku dalam rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Ku siap Kau pakai menjadi alat-Mu, dan mampukan aku setia padamu. Walau hujan badai menimpa diriku, ku tak akan goyah, sebab Engkau sertaku. Sebab Engkau sertaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli kita, dan dimohon untuk Bapak, Ibu, dan saudara berdiri. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan menggunakan nyanyian Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kembali menghadap Tuhan, menaikkan doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami mengakui bahwa hanya Engkau-lah Allah yang menjadi sumber berkat dan pertolongan bagi kami. Dan kiranya pengakuan kami bukan hanya sekadar di mulut, namun juga terwujud di dalam tindakan
dan juga kelakuan kami setiap hari. Karena kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami pun adalah kehidupan yang senantiasa dilimpahi oleh berkat dari Engkau. Di saat kami mengingat kehidupan kami di tengah keluarga, betapa besar dan banyaknya limpahan rahmat yang telah tercurah, maka Tuhan, ajarlah kami untuk bersyukur senantiasa dengan cara hidup berkenan di hadapan Tuhan melalui hidup berkeluarga yang baik, yang rukun dan harmonis. Mampukanlah kami sebagai sesama anggota keluarga untuk bisa merawat dan menjaga cinta kasih yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga kami. Kami teringat ya Tuhan, untuk para orang tua yang dengan susah payah mendidik serta membesarkan anak maupun cucu pemberian-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan juga kebijaksanaan. Terkhusus juga para orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Kami yakin bahwa Allah yang akan terus memperlengkapi mereka. Untuk orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah lansia, dengan berbagai macam keterbatasan, kiranya Tuhan juga menaungi mereka dengan berkat dan rahmat, sekalipun secara fisik barangkali sudah lemah. Namun kami meyakini bahwa Allah menghadirkan kekuatan iman kepada mereka semua. Jikalau ada anggota keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan yang juga akan memberikan kekuatan serta kesembuhan. Kami serahkan anak kami dan cucu kami dalam berbagai macam aktivitas kesibukan mereka setiap hari. Allah yang akan terus menjaga dan memelihara mereka. Ya Tuhan, kami juga mensyukuri berkat-Mu yang Engkau nyatakan di saat kami mengingat kehidupan kami di tengah persekutuan, bergereja, dan berpelayanan. Kami pun menyadari bahwa melalui pelayanan di gereja ini, Tuhan yang terus kami muliakan adalah Tuhan yang terus memelihara iman kami. Sekalipun dalam keadaan yang tidak ideal selama pandemi COVID-19 ini, namun gereja-Mu yang kudus ini ya Tuhan, terus mempersembahkan kehidupannya kepada Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya Allah memberikan kemampuan kepada kami, para pelayan-Mu, agar bekerja dan berkarya dengan tulus hanya untuk keluhuran nama Tuhan. Ya Allah, kami pun teringat berkat yang tercurah di saat kami bekerja. Maka Tuhan mampukanlah kami bekerja dengan tekun dan penuh dengan kejujuran, sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas berkat yang melimpah melalui pekerjaan kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang lain yang barangkali belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami yakin Allah menolong dan memelihara mereka. Kehidupan kami di tengah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga kami serahkan kepada Allah. Engkaulah yang akan terus menaungi bangsa negara kami Indonesia dari berbagai terpaan persoalan. Kiranya Allah berkarya melalui para pemimpin maupun segenap warga masyarakat, agar kami terus menjadi bangsa yang rukun, yang damai, yang harmonis, menjaga kesatuan dan persatuan. Ya Allah, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, yang tentu saja tidak mungkin kami ungkapkan seluruhnya di dalam doa syafaat ini. Namun kami percaya bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Kiranya kami dapat menjalankan kehidupan kami seturut dengan pengakuan kami, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, inilah doa kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Adapun persembahan bisa dimasukkan ke kotak yang telah disediakan di gereja maupun di nomor rekening gereja. Bapak Ibu, adapun dasar dari persembahan ini kita buka di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36 dan Roma pasal 12 ayat yang pertama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia bagi
Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 242, bait yang pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita nyanyikan sambil bersama-sama berdiri. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami boleh mempersembahkan kehadirat-Mu ya Bapa. Bila kiranya persembahan yang telah kami persiapkan, Tuhan berkati, agar supaya persembahan kami ini berguna di dalam pelayanan, di dalam GKJ Pekalongan. Bapa di dalam surga, kiranya hamba-Mu yang mengelola persembahan Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar di dalam pengelolaannya Tuhan bisa dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita kembali menjalankan kehidupan kita dengan iman dan pengakuan yang kuat di dalam Tuhan, dan kita terima berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali